Kami dari kelompok Positive Law ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, mulai sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Sarata Diniwardani dengan NIM 275. Perkenalkan, nama saya Dista Prasetyani dengan NIM 262. Perkenalkan, nama saya Sribani Jumiati dengan NIM 264. Perkenalkan, saya Bella Gusti Andriani dengan NIM 247. Kami dari kelas E ingin mempresentasikan hukum tata negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum tata negara itu sendiri. Hukum tata negara berasal dari kata hukum, tata, dan negara yang membahas tentang urusan penataan negara. Tata diartikan sebagai tertib atau order, juga bisa dialih bahasakan menjadi tata tertib. Misalnya peraturan tata tertib parlemen di Amerika yang disebut Standing Order of the Parliament. Tata negara berarti sistem penataan negara. Istilah yang lazim untuk menyebut bidang hukum ini adalah hukum tata negara atau yang biasa kita singkat HTN. Istilah hukum tata negara dalam bahasa Indonesia berasal dari istilah Strafrecht dalam bahasa Belanda, droit konstitusional dalam bahasa Prancis, Verfassungsrecht dalam bahasa Jerman, dan constitutional law dalam bahasa Inggris. Istilah droit konstitusional Prancis dan constitutional law bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia akan menjadi hukum konstitusional berdasarkan istilah-istilah asing tersebut. Maka istilah untuk menyebut bidang hukum ini dalam bahasa Indonesia lazim dipergunakan antara lain hukum tata negara, hukum, hukum kenegaraan, hukum konstitusi. Ilmu hukum tata negara merupakan salah satu cabang hukum yang secara khusus mengkaji persoalan dalam konteks kenegaraan dalam bahasa Belanda. Untuk menyebut hukum tata negara juga biasa digunakan istilah Strafrecht atau hukum negara atau state law. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum tata negara. Yang pertama ada asas negara hukum. Secara sederhana, asas negara hukum mencita-citakan supremasi hukum yang berarti setiap orang dan penguasa harus tunduk kepada hukum. Namun, cita-cita yang tampak sederhana tersebut menjadi sangat kompleks ketika hendak diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Konsep negara hukum dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Contohnya sebagai berikut, ada Rechtsstaat. Rechtsstaat adalah sebuah doktrin hukum Eropa daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman. Rechtsstaat adalah sebuah negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum. Konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting. Yang pertama adalah perlindungan hak asasi manusia, dan yang kedua ada pembagian kekuasaan, dan yang ketiga ada pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan yang keempat ada peradilan tata usaha negara. Dan yang kedua ada rule of law. Konsepsi the rule of law hanya mengenal satu set peradilan, yaitu ditangani oleh ordinary court berdasarkan jurisprudensi. Dan asas yang kedua adalah asas Pancasila. Pancasila adalah filosofi Hurtlak atau filsafat dasar bangsa dan negara. Sebagai filsafat dasar bangsa dan negara, Pancasila menempati posisi sentral dalam upaya membangun negara hukum Indonesia yang berdasarkan falsafah bangsa. Artinya, Pancasila sebagai Volksgeist menjadi salah satu piranti utama bagi konsepsi kehidupan bertata negara di Indonesia. Secara ketatanegaraan, posisi Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Dan yang ketiga ada asas kedaulatan rakyat. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah harus menyelesaikan dengan keinginan rakyat. Kemudian, persoalan
demokrasi tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Mengapa? Sebab dalam pemerintahan negara demokrasi, rakyat adalah pihak yang berkuasa, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dan yang keempat, ada asas pembagian kekuasaan, pemisahan atau pembagian kekuasaan bisa didefinisikan sebagai pemisahan kekuasaan ke beberapa bagian. Prinsip check and balance sendiri merupakan prinsip yang menghendaki kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar sederajat dan saling mengontrol. Dilakukannya pemisahan kekuasaan ini agar tindakan sewenang-wenang dari seseorang pemimpin dapat dihindari dan kebebasan serta hak rakyat lebih terjamin. Pembagian kekuasaan di Indonesia antara lain DPR, MPR, DPD, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan lembaga lainnya yang kewenangannya diatur dalam UUD 1945 serta lembaga lain yang diatur dalam undang-undang. Yang kelima, ada asas negara kesatuan. Jurdi 2019. Negara kesatuan dapat diartikan dengan kekuasaan tertinggi suatu negara ada di tangan pemerintah pusat. Negara kesatuan ini adalah konsep tentang bentuk negara. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan pemberian otonomi kepada daerah yang seluas-luasnya dengan tujuan agar daerah-daerah tersebut berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan dimiliki dengan dorongan bantuan pemerintah pusat. Baik, di sini saya akan juga menjelaskan tentang subjek hukum tata negara dan objek hukum tata negara. Jadi saya akan menjelaskan tentang subjek hukum tata negara terlebih dahulu. Subjek hukum tata negara itu dibagi menjadi 3, yaitu penguasa, tokoh, pejabat negara atau pimpinan dan anggota lembaga dari sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara 1945. Nah, yang kedua ada warga negara. Warga negara sendiri itu adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan organisasi negara secara resmi. Dan yang ketiga ada organisasi negara. Organisasi negara sendiri ini adalah sebuah organisasi yang mempunyai tujuan yang sama untuk memajukan suatu negara. Dan saya akan menjelaskan tentang objek negara. Objek negara yang pertama adalah konstitusi atau UUD. Konstitusi sendiri itu adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dalam mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Objek hukum tata negara. Kali ini kita akan membahas tentang objek hukum tata negara, dan objek hukum tata negara sendiri adalah negara dan konstitusi. Negara itu sebagai objek kajiannya, dan hukum tata negara sendiri membahas semua aspek hukum yang berkaitan dengan negara. Begitu pula dengan konstitusi. Konstitusi sendiri masuk ke dalam objek negara, yakni dalam mempelajari hukum tata negara, unsur utama yang wajib dipelajari adalah konstitusi. Artinya, dengan melihat konstitusi, maka akan diketahui hukum tata negara suatu negara tersebut. Dan objek hukum tata negara sendiri itu adalah negara dan konstitusi. Sedangkan ruang lingkup hukum tata negara itu berkaitan dengan lembaga negara. Lembaga negara sendiri itu berkaitan dengan hubungan antara lembaga negara serta hak dan kewajiban para anggota pemimpin dalam organisasi negara tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum tata negara.
Sumber hukum tata negara terdiri dari sumber hukum formil dan material. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. Karena bentuknya itu hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati. Sedangkan sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Melihat dari faktor-faktor yang membentuk hukum, misalnya faktor sosiologis, faktor filosofis, dan faktor historis. Di mana dalam hal ini inti dari segala faktor yang ada di Indonesia adalah Pancasila, maka sumber hukum material dalam hukum tata negara adalah Pancasila. Adapun sumber hukum formil dalam hukum tata negara adalah yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang atau peraturan, 4. Pemerintah pengganti undang-undang, 5. Peraturan pemerintah, 6. Keputusan Presiden, 7. Peraturan pelaksanaan lainnya atau konvensi ketatanegaraan dan traktat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Negara Indonesia sebagai negara demokrasi yang akhirnya pemerintah menerapkan teori trias politika atau pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama ada kekuasaan legislatif atau pembentuk undang-undang, yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif atau pelaksana undang-undang, yaitu lembaga presiden dan menteri-menteri. Dan yang ketiga kekuasaan yudikatif atau pengawasan undang-undang, yaitu MA, KY, dan MK. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak diserahkan kepada orang-orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan penguasaan oleh pihak yang berkuasa. Kekuasaan legislatif yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang. Peraturan yang paling tinggi di bawah Undang-Undang Dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif. Fungsi legislatif juga menyangkut 4 bentuk kegiatan, yaitu yang pertama prakarsa pembuatan undang-undang, yang kedua pembahasan rancangan undang-undang, yang ketiga persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang, dan yang keempat pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, fungsi legislasi ini biasanya memang dianggap yang paling penting. Kekuasaan eksekutif. Yang pertama ada sistem pemerintahan. Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini, di dunia dikenal adanya 3 sistem pemerintahan negara, yaitu sistem pemerintahan presidentil, sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet, dan sistem campuran. Sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat parlementer apabila sistem kepemimpinannya terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai 2 jabatan yang terpisah. Dan jika sistem pemerintahannya ditentukan harus bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga dengan demikian kabinet dapat dibubarkan apabila tidak terdapat dukungan parlemen. Dan sebaliknya, parlemen juga dapat dibubarkan oleh kepala negara apabila dianggap tidak mendapat memberikan dukungan kepada pemerintahan. Yang kedua, sistem presidensial. Yang bertanggung jawab adalah presiden, bukan menteri. Sehingga sudah seharusnya nuansa pekerjaan para menteri dalam sistem presidentil itu bersifat lebih profesional daripada politis. Oleh sebab itu, untuk diangkat menjadi menteri seharusnya seseorang benar-benar memiliki kualifikasi teknis dan profesional untuk memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan prinsip meritokrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.